Lagi ngapain nih? Lu udah pada tahu belum tentang data bangkitan? Belum. Udah lihat videonya belum? Belum juga. Lah cari di YouTube aja lah. Oke, gue Boleh cari tuh. ya. Setuju. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau membagikan materi tentang data bangkitan. Nah, sebelum kita mencoba mengolah hari ini, em, kita akan pengenalan dulu nih, sebenarnya data bangkitan itu apa sih? Nah, data bangkitan itu data yang dihasilkan secara sintetis menggunakan metode statistik atau pemodelan untuk meniru karakteristik data asli. Nah, data asli ini dapat diperoleh melalui observasi dan datanya bisa kita akses sebenarnya dari BMKG atau dari Ogimed. Nah, sebenarnya buat apa sih data bangkitan ini? Yang pertama, data bangkitan ini dapat menstimulasikan kondisi iklim di masa depan, terutama kalau ada data observasi yang terbatas atau ingin diuji dalam skenario tertentu. Nah, selanjutnya, pemerintah atau lembaga perencana dapat membuat kebijakan adaptasi berdasarkan simulasi yang telah kita buat tadi. Misalnya kayak perencanaan kota tahan panas dan lainnya. Selanjutnya, kita dapat memodelkan pola suhu ekstrim yang dapat memicu kejadian seperti gelombang panas, kekeringan, atau kebakaran hutan secara spasial dan temporal. Kita juga bisa menggunakan data bangkitan untuk menyediakan input suhu sintetis yang merepresentasikan pola iklim harian, sehingga model dapat dikalibrasi dan divalidasi secara lebih akurat dalam berbagai kondisi. Selanjutnya, data bangkitan suhu dapat memperkirakan kebutuhan evaporasi, mengatur distribusi air secara efisien, dan konservasi air berbasis kondisi iklim masa depan. Nah, kita sekarang udah tahu nih apa aja kegunaan data bangkitan, terutama data suhu, dan juga sebenarnya apa pengertiannya. Nah, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Sekarang udah pada ngerti nggak tentang data bangkitan? Udah sih, tapi kira-kira kita mau ngomong apa ya? Kayaknya data suhu ya. Boleh dong. Boleh tuh. Kalau kita coba data bulanan selama 10 tahun pada mau nggak? Boleh sih, tapi kayaknya kita perlu nonton video lagi deh. Soalnya tadi kayaknya ada yang keskip deh. Oke gas. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba mengolah data suhu harian yang ada di stasiun Halim Perdana Kusuma dalam periode 2013 sampai 2022, yaitu 10 tahun. Nah, di sini saya akan menggunakan metode namanya regresi Fourier untuk memodelkan suhu ini. Nah, regresi Fourier ini adalah sebuah metode regresi nonlinear yang menggunakan fungsi sinus dan kosinus untuk memprediksi atau meramalkan suatu pola data yang berulang atau periodik. Nah, sifat regresi ini cocok karena sebenarnya suhu, kalau kita lihat suhu tahunan sebenarnya itu punya polanya. Jadi, ya cocok untuk memakai regresi Fourier untuk meramalkan melalui fungsi kosinus dan sinus. Nah, di sini saya sudah mendownload datanya 10 tahun melalui Ogimed. Jadi nanti saya tinggal panggil menggunakan Excel. Mungkin teman-teman bisa disiapkan itu terlebih dahulu. Lalu nanti menggunakan library sebagai berikut: data Excel, data table, ggplot untuk memplotkan data ekstra. Nah, sekarang kita membagikan data estimasinya dulu. Saya beri nama t_daily_ist. Nah, di sini saya membagikan data tanggalnya dulu nih, dari 2013 sampai 2022. Sekarang kita namai ada kolom ada kolom tahun, bulan, dan juga tanggal. Lalu kita akan mencari nilai T. Nah, T ini diambil dari bulan dikurang 0,5 ditambah tanggal dikurang 0,5 dibagi dengan jumlah harinya. Nah, di sini kan jumlah hari di bulan Januari, Maret, dan ya bulan-bulan lainnya ada 31, maka kita bagi dengan 31. Nah, di sini juga ada bulan April dan lain-lainnya, kita bagi dengan 30. Nah, kan kalau bulan Februari itu kan ada perbedaan ya. Kalau di tahun kabisat dia berapa, kalau enggak dia berapa. Bisa 28. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti itu berarti kita harus ada codingan tersendiri. Maka saya di sini saya tambahkan if else. Kalau misalnya dia harinya 29 dibagi 29, kalau harinya 28 dibagi dengan 28, seperti itu. Lalu kita mencari nilai dari T estimasinya. Nilai T estimasi itu diambil dari ini, rumusnya sudah ada 2 dikali Pi dikali T dibagi 12. Lalu kita cari nilai dari sin L, cos L, sin 2L, dan cos 2L untuk perhitungan regresi Fourier. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan Excel yang telah kita download tadi ke dalam perhitungan ini dengan nama suhu underscore OBS. Nah, kan sebenarnya kita cuma memakai kolom dari temperatur rata-rata. Jadi, kan ada data NA di situ. Jadi, coba kita mainkan dulu datanya.
untuk mengisi data kosong tadi, data NA. Nah, selanjutnya kita tambahkan dari keti daily underscore EST kolom temperatur yang telah kita mainkan tadi. Selanjutnya kita coba buat regresinya dan nanti IST underscore T ini berisi nilai dari regresi Fourier yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kompon prediksi ke dalam data table. Nah, di sini kita tinggal masukkan, kita akan beri nama IST underscore T dan juga kita akan menambahkan kolom tahun. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat akan seperti ini. Nah, berarti underscore EST, ada sin, cos L, ada suhu observer, ada tank yang tadi kita sudah buat. Lalu selanjutnya, karena datanya masih sangat mentah ya, karena kita tahu suhu itu kan terkadang sangat ekstrim gitu naik turunnya. Jadi kita coba buat autokorelasinya dengan nilai R sama dengan 0,64 dan set sheetnya 42. Nah, kita coba hitung error antara suhu observasi dan estimasi. Caranya adalah tinggal mengurangi suhu observasi dengan suhu estimasi. Nah, itulah nilai errornya. Selanjutnya kita tambahkan white noise di sini. Nah, fungsi dari error di sini adalah menunjukkan atau menghasilkan data acak yang mengikuti distribusi normal dengan min sama dengan 0 dan standar deviasinya 1. Nah, selanjutnya error autocorrelated ini nanti akan berisi sejumlah elemen atau vektor kosong untuk menstimulasikan yang akhirnya nanti diisi dengan nilai perhitungan yang telah tadi kita buat distribusi normalnya gitu. Nah, ini juga set nilai awalnya sebenarnya sama aja. Kita cuma bilang kalau white noise ini sama dengan error autocorrelated. Nah, sekarang kita tinggal hitung autocorrelatednya. Itu nanti tinggal R nih dikali dengan error autocorrelated ditambah dengan white noise. Lalu kita masukkan error autocorrelated itu ke dalam tabel T underscore daily underscore IST. Lalu kita juga masukkan IST underscore noisy. Ini adalah penjumlahan dari IST underscore T, yaitu errornya dan error autocorrelated. Nah, lalu kita masukkan visualisasi grafiknya. Kita coba menggunakan data T underscore daily underscore IST dengan X-nya adalah date. Nanti kita ambil date-nya itu tahunnya aja. Lalu suhu observer kita warnai dengan steel blue. Noisy adalah nilai suhu ditambah dengan error, itu nanti warna ada black. Dan juga nilai IST itu nanti garis utamanya itu adalah garis berwarna merah. Nah, coba kita run. Nah, di sini dapat terlihat ya grafik dari suhu data bangkitan kita. Tadi yang biru ada nilai observasinya dan ini sudah ditambah dengan errornya. Yang merah ini adalah model yang kaku dari ya perhitungan awal kita. Perhitungan regresinya belum ditambahkan dengan nilai errornya. Kita bisa lihat di sini sudah hampir mengikuti pola data observasinya. Oh, jadi gitu ya cara ngolahnya. Tapi kita ngolah ginian tuh buat apaan sih? Model itu bisa kita pakai untuk perkiraan cuaca kayak yang di BMKG gitu nggak sih? Kayaknya nggak bisa deh. Datanya cuma data suhu doang. Terus ini mau dimanfaatin buat apa dong? Ini aja ya. Gimana kalau kita buat kayak peringatan dini sama mitigasi bencana gitu. Tapi gini aku masih bingung sih buat permodelan suhunya kayak gimana. Ada yang punya ide nggak? Bisa aja sih. Kan kalau suhu naik drastis dalam waktu tertentu itu Bisa jadi tanda awal untuk kekeringan dan gelombang panas bukan? nah, betul. Jadi kalau suhu permukaan laut naik, itu bisa nandain badai atau siklon kan? Oh, jadi maksudnya dari data suhunya gitu ya. Terus kita bisa lihat pola-pola ekstrim yang jadi tanda bencananya ya. Iya bener banget. Terus di sini tuh kita bisa pakai sistem ini tuh untuk sistem peringatan dini. Keren juga ya. Jadi kita tuh selain buat tugas, kita bisa buat bantu orang. Iya bener, banyak orang. Nah, kalau ada juga nih, kalau ada ya. Tunggu. Tapi ini perlu cek validasi dulu gak ya? Ya juga ya. Tapi cara ceknya gimana? Tadi kayaknya di video ada deh cara cek validasinya. Selanjutnya, setelah kita membuat plot data bangkitan suhu harian, kita akan menguji validitas
modelnya dengan menggunakan distribusi normal ataupun bisa dengan menggunakan metode seperti RMSE dan uji korelasi. Tapi sini saya akan menggunakan validasi distribusi normal. Nah, kita sekarang tugasnya adalah membuat 3 plot histogram. Yang pertama dari observe, dari nilai suhu observasi, dan nilai suhu estimasi, dan nilai suhu estimasi ditambah dengan errornya. Nah, kita akan gabungkan jadi satu. Nah, kita akan lihat seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang bagian observe atau data asli, kita lihat dia sebenarnya lumayan mendekati bentuk sebaran normal, tapi ada banyak sekali nilai ekstrim, sehingga itu yang perlu kita koreksi. Nah, gambar kedua adalah estimasi berdasarkan dari model. Ini kita bisa lihat nilainya mirip menjulur ke kiri, yang menandakan kalau distribusinya tidak terdistribusi dengan normal. Sehingga nilai yang paling baik adalah nilai estimasi ditambah dengan errornya. Karena kita bisa lihat di sini bentuknya lebih terlihat seperti distribusi normal dengan tidak terlalu banyak nilai ekstrim dan tidak se ekstrim yang ini gitu. Ini bedanya bisa lumayan jauh, tapi di sini bedanya hanya sedikit. Nah, jadi dengan metode validasi ini kita juga dapat menentukan model mana yang harus kita ambil, yang pada kasus ini merupakan garis berwarna hitam di sini, yang merupakan penambahan dari error ditambah dengan nilai estimasinya. Terima kasih telah mengikuti tutorial mengolah data suhu bangkitan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga materi ini dapat diaplikasikan pada terapan-terapan lainnya. Terima kasih. Aduh, alhamdulillah. Akhirnya selesai juga nih. Yeay, akhirnya kita pulang juga. Capek loh, kumpulin ya Tio. Oke, aku kumpulin ya, bentar. Ini udah nih, udah aku kumpulin ya. Oke, Thank you. Oke, makasih ya. Makasih juga.